1 Korintus 8 ayat 5. Apa maksudnya dan untuk siapa? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies dari I Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Kembali saya mengingatkan jika sebuah gereja itu tidak didirikan oleh Yesus, tidak dibentuk oleh Yesus, maka useless. Ibadahmu tiap hari Minggu ke gereja itu cuman iseng-iseng daripada liburan. Yuk kita ke gereja, yuk kita nungging-nungging, nyembah-nyembah ya. Enggak ada hubungannya sama sekali dengan keselamatan. Ya, kalau yang kamu sembah bukan Yesus Kristus, di bawah kolong langit ini keselamatan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Jadi sebuah jemaat atau gereja harus penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa, Juru Selamat itu. Baik, saya akan membahas 1 Korintus 8 ayat 5 ini maksudnya apa, lalu untuk siapa. 1 Korintus 8 ayat 5 memang ada banyak Allah sebenarnya. Jadi nggak bohong nih, Paulus itu nggak bohong. Memang ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Ada yang di surga, ada yang di bumi. Aneh ya, kok ada Allah di surga, ada Allah di bumi, tapi A-nya huruf kecil, Tuhannya T huruf kecil bukan Allah A huruf besar, bukan. Allah ini berhala sebenarnya sesembahan lain lah segitu. Aneh ya, ada Allah di surga, ada Allah di bumi. Aneh kan? Mestinya kan Allah itu di surga. Jadi Paulus ingin menjelaskan Korintus. Korintus itu Arab Timur, sekarang Turki. Satu wilayah dengan Arab Saudi lah. Paulus itu ingin ngasih tahu di Arab bagian timur itu ada banyak Allah. Allah A huruf kecil, ada banyak Tuhan, ada yang di surga, ada yang di bumi. Yang di surga disembah, yang di bumi dijadikan kiblat. Astagfirullah, itu toh maksudnya Paulus. Ya, itu tahun 50 Masehi kurang lebih. Sekarang kita lihat fakta, ada nggak yang begitu Pak? Allah di surga disembah, lalu yang Allah di bumi dijadikan kiblat, ada nggak? Ada. Siapa? Orang Yahudi itu. Yahudi palsu, jemaah iblis itu. Allahnya di surga, kata dia namanya Elohim, kan jamak kan, ada yang di surga, lalu di bumi tembok ratapan dijadikan kiblat. Orang-orang penyembah patung Yesus penyembah patung Yesus dan penyembah Maria juga sama. Kata dia Allah itu ada di surga, kan jamak Allahnya si Bapa katanya, lalu yang di bumi patung mengarahkan ke patung. Kalau nggak ada patung yang besar di gunung-gunung, patung di rumah-rumah, ke Maria maupun ke patung Yesus. Demikian pula orang-orang dari kekristenan yang lain yang ngaku-ngaku Kristen juga sama, mengarahkan tangan ke Yerusalem dan lain sebagainya. Mereka menyembah banyak Allah. Di Arab ada nggak Pak? Yang gitu Pak. Di Arab itu ada nggak keyakinan yang berbasis Arab? Ada yang menyembah Allah, Allahnya itu di surga, lalu kiblatnya juga pakai kiblat juga, Allah di bumi. Iya, coba aja ada nggak? Jadi saya sudah menjawab. 1 Korintus 8 ayat 5 itu Paulus mau memberitahu di Arab Saudi sekitarnya termasuk Turki ada banyak Allah, ada banyak Tuhan, ada yang di surga, ada yang di bumi, ada yang disembah, ada yang dijadikan kiblat. Sekarang introspeksi diri, ada nggak itu sampai hari ini? Tak berguna iman yang lain selain pada Kristus. Iman kepada Kristus menyelamatkan, bisa jamin surga. Yesus juru selamat bagi semua orang yang mau
percaya dan bertahan sampai akhirnya. Jangan sampai kau percaya pada selain Kristus, kau kan binasa, pasti ke neraka. Jadi very clear, 1 Korintus 8 ayat 5 maksudnya adalah ada banyak Allah, ada yang di surga, ada yang di bumi. Yang di surga katanya disembah, yang di bumi dijadikan kiblat. Itu terjadi di daerah Arab Timur, ya, Arab Saudi sama daerah Turki, daerah situ. Introspeksi sendiri, apakah sampai hari ini masih ada seperti itu? Itu nanti terbukti bahwa Paulus itu benar. Paulus nggak bohong, gitu. Kita Indonesia, kita Pancasila. Kembali saya mengingatkan, ibadahmu akan sia-sia kalau gerejamu tidak menyembah Yesus Kristus. Jadi ibadahmu hari Minggu itu cuman omon-omon, gitu. Daripada libur nganggur, gitu. Kita ibadah yuk sembah-sembah yuk. Nggak ada hubungannya sama masuk surga. Tidak akan bisa membuat kamu masuk surga. Di bawah kolong langit ini hanya dalam nama Yesus orang bisa selamat. Jadi yang harus kamu sembah adalah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan Allah, Alfa Omega Maha Kuasa itu. Segala hormat kemuliaan Yesus Kristus. Haleluya, amin.